NM menuntut balik dokter abu-abu. Bagus, lanjutkan. Meskipun beredarnya isu kamu gak suka sama diriku, tapi aku tetap mensupport dirimu. Miskinkan. Orang yang culas, orang yang tengil, penipu. Kalau perlu bawa tuh si ulat juga tuh. Satu kan udah kena karma tuh, dikejar-kejar orang. Makanya jangan suka menipu deh. Mana pembelanya? Dulu zaman si Sarul sebelum ketangkep, aku yakin mama offline gak bakal ketangkep, tapi dirimu Gali yang bakal ketangkep baju oren. Mana? Udah. Kalian info dong guys, cari duit 100 miliar di mana ya? Ada yang gugat 100 miliar. Ini kita menggugat 100 miliar ke si pelangak-pelongo. Ya, udah kepalang basah. Tapi namanya sih senjata makan tuan. Yang ngelaporin akhirnya ditutup balik. Gimana rasanya Mbak? Dengan laporan Anda 4M, sekarang ditutup menjadi 100M. Bisa tidur nggak? Nggak bisa tidur kan? Makan pun kagak bisa makan. Selera makan tuh hilang. Pelongo-pelongo tuh, pelongo-pelongo panik. Ya iyalah panik. Gila 100M. Nikita Mirzani gugat balik Dr. RG sebesar 100 miliar guys. Sebenarnya dari pertama kali Nikita Mirzani masuk penjerong ya, gue tuh nungguin banget itu kayak gugatan balik, penyerangan balik gitu dari Nikita Mirzani, sumpah. Kata gue kayak adem ayem aja gitu, kagak ada sidang, kagak ada ini, kagak ada itu, kayak diem aja gitu. Nggak kayak kasus-kasus dia yang lain-lain gitu ya kan. Kalau kasus-kasus dia yang lain ya kan, setiap minggu tuh ada aja gebrakan barunya, sumpah dah. Entah dia ngelempar mic di persidangan ya kan, entah dia diteriakin ini, entah di ini segala macem gitu. Tapi yang anehnya ya, kasus ini tuh kayak adem ayem aja, lo tau. Kayak kagak ada tuh penyerangan balik tuh. Baru kali ini tuh ada infonya, sumpah. Kemarin-kemarin ya infonya cuma apa? Cuma itu dong, penambahan hukuman sebesar 60 hari, 30 hari, 45 hari. Kata gue ngapain? Nah sekarang nih tiba-tiba nih 100M, 100 miliar tuh. Gue kagak tahu tuh ntar kelanjutannya kayak mana lagi tuh. Udah deh Nikita Mirzani buru-buru deh keluar deh dari penjara deh. Kesel gue deh. Kagak ada hiburan di sosial media, sumpah. Kayak biasanya ya, gue nontonin story-nya dia tuh di Igoy gitu ya kan. Ada aja tuh gebrakan barunya tuh. Tapi sekarang tuh kayak, managed by admin. Udah gitu adminnya kagak seru deh kayaknya, sumpah dah. Udah deh buru-buru deh keluar deh tuh. Lawan tuh si RG tuh. Keselin aja deh. Kesel banget deh. Idola gue masuk penjerong. Kesel banget. Elah. Selamat siang, jadi memang benar saya diminta Nikita Mirzani untuk mengajukan gugatan Wan Prestasi, di mana yang menjadi tergugat satu itu adalah RG, yang menjadi tergugat dua itu ada satu lagi, dan ada dua dari institusi atau lembaga, dan satu dari sebuah perusahaan. Yang jelas itu adalah gugatan Wan Prestasi, di mana dalam gugatan tersebut kita menguji ada tidaknya sebuah kesepakatan lisan dan kesepakatan terkait daripada review atas produk tersebut yang terjadi pada bulan November tahun 2024, di mana percakapan atau kesepakatan itu berawal dari adanya percakapan antara RG dengan Mail, ya. Jadi itulah yang kita ajukan dan kita tuangkan dalam gugatan, dan gugatannya sudah terdaftar. Insya Allah tanggal 28 jam 10 pagi hari Rabu itu sidang pertama. Jadi saya berharap teman-teman mungkin bisa membantu untuk hadir. Tanggal 28 jam 10 pagi insya Allah sidang pertama perkara nomor 489 PDTG 2025 PN Jakarta Sel. Ya, kita juga harus belajar kembali lah kepada pengacara-pengacara yang senior itu, supaya kita bisa memahami sampai di mana sih konteks hukumnya ini. Karena menyangkut Wan Prestasi, mungkin rekan kami bisa menjelaskan ya, apa sih Wan Prestasi itu, silakan. Ya, terima kasih Pak Surya. Jadi selamat sore rekan media. Saya menambahkan bahwa bisa pernah terjadi gugatan perdata ini menunda perkara pidana. Itu pernah terjadi, tapi itu adalah peristiwa langka. Tidak dalam semua peristiwa hal tersebut bisa terjadi. Gugatan perdata dimaksud yang bisa digunakan adalah apabila dia menyangkut mengenai alas hak
alas hak atas sesuatu. Jadi harus ditentukan dulu, alas haknya jelas, baru pidananya bisa menjadi lebih terbuka. Tapi dalam konteks ini, kita lihat kembali, yang dipidanakan ini bukan mengenai alas hak, tapi yang dipidanakan adalah perbuatan melawan hukum berupa tindakan memeras atau meminta uang, yang menurut Mail gunanya adalah untuk tutup mulut. Jadi kalau uang untuk tutup mulut ini bukan alas hak. Karena bukan alas hak, tidak perlu ditunggu ada putusan perdatanya, bisa langsung pidananya berjalan. Jadi sebenarnya ini hanya modus daripada mereka, seolah-olah ada peristiwa perdata yang harus ditunggu supaya pidananya bisa berjalan. Tapi dalam hal ini tidak tepat, karena yang dilaporkan bukan mengenai alas hak, tapi adalah uang tutup mulut yang diminta oleh Mail. Itu yang dipidanakan. Sementara yang mereka gugat adalah wan prestasi. Wan prestasi ini kan ingkar janji. Ingkar janji ini kita lihat lagi, yang berjanji siapa? Dalam gugatannya wan prestasi ingkar janji dikatakan bahwa ada Reza Gledis, ada Taubah Mufid, ada Kapolri, ada Kejaksaan Agung. Pertanyaannya, apakah benar Kapolri sama Kejaksaan Agung ikut waktu membuat perjanjian? Nah, kalau nggak ikut Kapolri sama Kejaksaan Agung membuat perjanjian, kenapa? Aja ya. Ya gimana harus, masa nggak diupdate? Dok, hari ini seperti apa sih agendanya kan datang ke acara event Jackman ini seperti apa nih? Ya, jadi hari ini adalah acaranya kita mendapatkan undangan menjadi narasumber, dan kebetulan narasumbernya saya dan suami yang menceritakan tentang bagaimana sih di Indonesia ini sekarang orang-orang yang pengen mendapatkan hidup sehat, kulit yang bersih, terus gimana teknologi di dunia skincare dan juga dari kecantikan. Kan kamu pasangan suami istri ya kan, bekerja di bidang yang sama ya kan, kecantikan dan dokter. Gimana sih membangun karir kamu sampai pada titik ini nih di berdua? Bangunnya bisa ketawa bareng, senyum bareng, ngobrol bareng sampai ribut bareng. Kenapa? Karena kan kita masing-masing dia dokter, saya juga dokter, jadi punya argumen masing-masing ya. Sudut pandang yang berbeda. Sudut pandang yang berbeda mungkin sampai akhirnya kita harus ada sedikit debat buat dapetin hasil yang terbaik buat masyarakat, buat customer. Dok, jatuh bangunnya sampai di titik ini nggak sih dok? Pokoknya semua masalah yang besar itu alhamdulillah mudah-mudahan bisa kita lewati. Ya, minta doanya dari teman-teman karena aku yakin aku cuma punya satu. Hanya Allah yang maha besar. Mungkin sedikit kalau boleh dijawab terkait masalahnya sampai ke masalah one prestasi seperti apa? Kita boleh nanti Ke lawyer kita aja ya. nanti boleh Tanya ke lawyer aku. Ya. Oke, makasih dok. Dok, buka dia segini dok.